sahabat Antara, melihat masjid yang ada di belakang saya ini, semuanya pasti sudah tahu di mana dan masjid apa ini, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang menjadi ikon Banda Aceh atau ikon Aceh ini sudah melalui begitu banyak peristiwa. Salah satunya adalah kematian Jenderal Kohler. Nah, di Masjid Raya inilah dulu terbunuhnya Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Tepatnya di sebelah kiri saya dulu ada sebuah pohon yang bernama pohon kelumpang, ya. Dan itu pohon yang menjadi tempat terakhir terbunuhnya Jenderal Kohler yang saat itu ditembak oleh salah satu prajurit pejuang dari Aceh. Nah, Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler sendiri merupakan pemimpin penyerangan ke Aceh yang juga disebut sebagai ekspedisi pertama ke Aceh yang saat itu pada tahun 1873. Tidak jauh dari lokasi Masjid Raya Baitur Rahman ini terdapat pemakaman tentara Belanda yang salah satunya adalah Jenderal Kohler. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana situasi pemakaman atau yang juga dikenal sebagai Kerkhof Pecut, ya. Jadi buat Anda yang penasaran, ikuti terus perjalanan tim Historia kali ini. Ya, benar. Oke, saya Mawardi Umar, saya sejarawan dan banyak tahu tentang Kerkhof ini. Yuk kita lihat-lihat Kerkhof, terutama ada seorang yang sangat penting, tokoh penting sekali. Oke, kita akan menuju ke makam. Sahabat Antara, ini dia makam Jenderal Kohler, sudah tepat di depan kita, Pak, ya. Nah, kita akan ketahui lebih jauh, ya. Kita akan tanya-tanya informasinya kepada Pak Mawardi tentang Jenderal Kohler dan sampai dia bisa dimakamkan di Kerkhof ini. Ini adalah tokoh kunci sebenarnya dalam Perang Aceh dulu, ya. Karena apa? Karena dalam agresi Belanda pertama tahun 1873, Kohler inilah sebagai pimpinan pasukan, ya. Dalam agresi tersebut, Kohler ini tewas tertembak di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi dia sebagai pimpinan pasukan, tapi bisa bisa tewas ini. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya begitu dahsyatnya Perang Aceh. Ada yang memperkirakan bahwa yang menembak ini adalah Teku Imulung Bata, ya. Karena ini sebenarnya masih hipotesis juga itu, ya, karena sampai sekarang kita belum menemukan satu dokumen yang pasti tentang siapa yang menembak. Tapi sangat mungkin, kemungkinan besar memang Teku Imulung Bata, karena yang bertugas mempertahankan Masjid Raya itu adalah tugas dari Teku Imulung Bata pada saat tersebut. Jadi Masjid Raya itu fungsinya dua sebenarnya dulu, samping masjid dan juga benteng pertahanan. Jadi inilah benteng pertahanan yang dipertahankan secara mati-matian oleh pasukan Aceh. Nah, jadi untuk jumlah makam di Kerkhof ini sendiri ada berapa, Pak? Ini lebih dari 2.200. Lebih dari karena ini sudah mulai proses penguburan di sini sudah dimulai sejak 1874. Ya. Okay. Setelah agresi kedua di bawah Van Swieten, ya, berhasil menduduki Masjid Raya, berhasil menduduki keraton. Artinya beberapa wilayah di Kutaraja ini berhasil diduduki oleh Belanda. Makanya semua pasukan Belanda baik itu pasukan kulit putih ataupun pasukan pribumi yang menjadi tentara Kenil, ya, tentara Belanda, Hindia Belanda, itu semuanya dikuburkan di sini itu. Oke, terima kasih, Pak, sudah menjelaskan lebih jauh nih tentang Jenderal Kohler, ya. Mungkin selama ini yang kita tahu, Jenderal Kohler mati tertembak di Masjid Raya Baitur Rahman, dan lebih jauhnya mungkin masyarakat belum begitu tahu, ya, apa yang terjadi setelah itu. Nah, terima kasih banyak sudah membawa kita ke sini, mengizinkan untuk melihat-lihat makamnya dan menjelaskan informasi-informasi seputar Kohler. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Nah, sahabat Antara, ini salah satu sudut, ya, di Kerkhof atau Kerkhof Pecut.
atau pemakaman Belanda yang ada di sini. Nah, di sebelah kanan dan sebelah kiri saya, depan dan juga di belakang ya, ini semua adalah kuburan-kuburan para tentara Belanda, mulai dari ya jenderalnya, prajurit-prajuritnya dengan berbagai tingkatan-tingkatannya ya. Nah, ternyata selain tentara Belanda, di sini ada warga pribumi atau warga Indonesia yang dimakamkan, mereka-mereka yang menjadi tentara Belanda saat itu. Itu ditandai dengan makam-makam yang tertera nama-nama dengan khas Indonesia. Nah, ini adalah nama-nama yang dituliskan di sini merupakan ya orang-orang yang dimakamkan di sini. Jadi ini ada tahun-tahunnya juga. Itu tahun-tahun yang menyatakan tahun berapa mereka gugur ya dalam perang tersebut. Bahkan ada di atasnya itu tertulis tempat di mana mereka gugur saat peperangan. Nah, makam Kerkhoff ini sendiri masih sangat terawat dan untuk pengunjung atau wisatawan ini bebas berkunjung, jadi terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa mengunjungi tempat ini. Nah, untuk wisatawan sendiri tidak hanya dari wisatawan lokal, tapi juga bahkan dari wisatawan negeri kincir angin sendiri juga mengunjungi makam ini untuk melihat makam-makam para leluhur mereka yang dimakamkan di sini. Dan makam Kerkhoff ini menjadi salah satu wisata sejarah yang ada di Aceh, dan sudah seharusnya kita semua menjaga, ikut melestarikan dan menjaga sebuah simbol sejarah yang pernah ada dan dengan peristiwa besar yang pernah terjadi di Aceh dulu. Baik, demikian sahabat Antara perjalanan kita di Historia kali ini. Saksikan terus tim Historia dengan berbagai sejarah dan peristiwa lainnya hanya di Historia. Terima kasih.